Menteri Pariwisata Indonesia ketika membuat promosi pelancongan di Indonesia, mereka menggunakan background negara Malaysia. Pernah jadi kan di Indonesia kan pernah pakai Malaysia tahun 40. Berikut adalah beberapa merek yang disangka milik Indonesia padahal sebenarnya ini milik luar negeri loh. Indonesia guna KLCC dalam promosi pelancongan mereka. Malu para sahabat dan teman-teman yang dikatakan Malaysia Raja klaim dari dulu. Sekarang malah kita yang Indonesia yang mengklaim KLCC yang terkenal dari Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan. Gimana kabar-kabarnya? Semoga kalian semua sehat-sehat sahaja. Dan yang baru bergabung di videonya Mas Farhan, jangan lupa bantu sokongannya dengan like, komen, share, dan subscribe-nya. Terima kasih banyak-banyak yang sudah bantu sokong di channel ini. Semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malak bahaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Oke para sahabat dan teman-teman, di video kali ini Mas Farhan akan nge-reaction sebuah video yang sudah di-tag di TikTok Mas Farhan, yang katanya dulu Malaysia yang dikatakan raja klaim, dan ternyata para sahabat sekarang ada sebuah video yang mengatakan Menteri Pariwisata Indonesia yang mengklaim gambar menara Petronas KLCC para sahabat, dan di situ dijadikan seperti halnya iklan macam itu para sahabat. Dan di sini banyak kontroversi antara netizen Malaysia dengan Indonesia. Kok bisa ya Menteri Pariwisata di sana mengklaim gambar yang bergambar Petronas macam itu, sampai kakak JP pun angkat bicara tentang pasal ini para sahabat. Dan para sahabat penasaran seperti apa videonya? Kita simak sama-sama. Ini dia videonya. Ingat tak Menteri Pariwisata Indonesia ketika membuat promosi pelancongan di Indonesia, mereka menggunakan background negara Malaysia. Negara Malaysia. KLCC-nya, menara apanya diletak di pelancongan Indonesia. Ada rakyat Malaysia ini meroyan, marah, menuduh Indonesia klaim kepunyaan mereka. Nggak ada rakyatnya itu marah-marah ya. Tapi di saat rakyat Malaysia melestarikan budaya leluhur mereka seperti reok, kuda kepang, wow. Rakyat-rakyat Indonesia semua menuduh ya negara Malaysia ini kaki klaim, mengklaim kebudayaan Indonesia, mengklaim batik Indonesia, mengklaim rendangnya. Coba lihat yang dilakukan Menteri Pariwisata Indonesia ya. Melakukan promosi pelancongan menggunakan background negara Malaysia, tapi rakyat Malaysia relax ya. Mereka nggak kepanasan, nggak meroyan, nggak menuduh negara kita mengklaim. Itulah bezanya mentaliti Indonesia dan mentaliti Malaysia. Gue bener-bener kesel sih lihat video promosi dari Kementerian Pariwisata Indonesia yang tiba-tiba masukin gambar KLCC, TRX sama Merdeka 118 ke dalam footage promosi Wonderful Indonesia. Lo bayangin ya, lo jualan negara lo, tapi lo pakai landmark negara lain sebagai background tanpa penjelasan apa-apa. Terus lo tulis gede-gede, temui keajaiban Indonesia di Trafex ATF 2025. Lah terus, orang-orang luar negeri yang nonton itu harus mikir apa? Mereka mikir KLCC itu di Jakarta gitu. Dan yang paling nyebelin, ini bukan akun fanbase random yang bikin video asal-asalan. Ini official account dari kementerian bro. Resmi. Verified. Masa sih lo bisa seceroboh itu? Gak ada yang nge-review dulu apa? Lo pikir ini konten TikTok buat iseng-isengan? Ini acara internasional. Trafex yang dilihat banyak negara. Kredibilitas lo sebagai instansi pemerintahan dipertaruhkan di sini. Terus netizen Malaysia ngamuk, baru deh keluar penjelasan katanya acara itu bakal diadain di Malaysia, tepatnya di Johor. Makanya mereka pakai gambar Kuala Lumpur. Hello, terus kenapa nggak lo tulis aja Trafex bakal digelar di Malaysia atau booth Indonesia di Johor gitu kek? Ini kagak ada penjelasan. Yang ada cuma branding Indonesia doang, tapi latar belakangnya full cityscape Kuala Lumpur.
Gila aja sih, ini bukan miskomunikasi. Ini pure blunder. Jangan salah ya, netizen Malaysia tuh bukan marah tanpa alasan. Mereka emosi karena udah berkali-kali kejadian kayak gini. Kadang budaya, kadang makanan, kadang tarian. Sekarang landmark. Lo kalau jadi mereka juga pasti panas lah. KLCC itu simbol nasional, kayak Monas buat kita. Masa lo gak mikir 2 kali sebelum lo pakai itu di video yang mewakili negara lo? Yang paling memalukan tuh bukan cuma orang Malaysia yang kesel. Netizen dari luar negeri juga ikutan salah paham. Ada yang komen, wow, I didn't know Indonesia had buildings like this. I can't wait to visit Jakarta and see the Twin Towers. Gila sih, damage-nya udah kelewat jauh. Cuma karena satu video, citra 2 negara bisa kacau. Gua ngerti banget kalau Indonesia punya niat baik mau promosiin partisipasi mereka di Trafex. Tapi caranya itu loh, jangan ngaco. Lo kan punya Raja Ampat, Labuan Bajo, Bali, Bromo, Lombok, Sumatera, semuanya punya pemandangan yang ngalahin iklan luar negeri. Kenapa malah ambil gambar dari negara tetangga? Dan yang bikin tambah gondok, bukannya langsung keluar permintaan maaf atau klarifikasi dari awal, malah diem dulu sampai rame, baru deh keluar statement klarifikasi. Damage udah kejadian, persepsi orang udah kebentuk. Ini namanya manajemen krisis yang payah. Kayak lo numpain kopi ke baju putih orang, terus lo bilang, sorry ya tadi gua nggak sengaja, tapi noda udah nempel. Ini tuh bukan masalah sepele bro, ini soal identitas, representasi, dan kehormatan nasional. Negara lo dikenal dari cara lo komunikasiin diri lo ke dunia. Kalau video lo aja udah misleading, apalagi yang lain. Dan please deh, jangan les pakai alasan, kan sesama ASEAN. Iya bener, ASEAN itu kerja bareng. Tapi kerja bareng itu tuh bukan berarti lo bisa pakai simbol negara lain tanpa konteks. Harusnya justru lebih hati-hati karena kita tetangga. Lo harus tunjukin respect, bukan ngasih bahan buat orang berantem di medsos. Kalau Malaysia bikin video promosi pariwisata terus pakai gambar Borobudur atau Nusa Penida tanpa izin, lo pasti ngamuk juga kan? Jadi jangan munafik. Kita semua harus belajar buat lebih peka dan lebih teliti, apalagi kalau udah mewakili negara. Capek banget sebenarnya ngomongin hal kayak gini terus. Ini bukan pertama kali kejadian, tapi setiap kali kejadian selalu aja jawabannya salah paham, kekeliruan teknis, miskomunikasi. Berapa kali lo mau ulang kesalahan yang sama? Pokoknya next time tolong banget ya. Kalau mau promosi, pastiin tim kreatif lo ngerti konteks, ngerti geopolitik, ngerti batasan. Jangan sampai video promosi yang niatnya manis malah jadi blunder yang pahit. Karena sekarang bukan keajaiban Indonesia yang dibahas kan, tapi kenapa kok KLCC bisa-bisanya masuk ke video lo? Dan yang bikin tambah nyolot, kayaknya mereka tuh nganggep netizen tuh nggak ngerti atau gampang dilupain gitu aja. Padahal netizen sekarang udah melek info, cepet banget nangkep blunder-blunder gini. Begitu video itu naik, 1 jam kemudian udah rame di X, TikTok, Instagram, semua pada bahas. Dan bukan cuma orang Malaysia yang nyorot, tapi juga anak-anak muda dari negara ASEAN lain pun pada ikut nimbrung. Malah ada yang bilang, lah ini ASEAN apaan? Masa landmark negara tetangga bisa dipakai Lo ngerti nggak sih, kalau lo wakili negara, segala hal yang lo post itu mencerminkan integritas. Gak ada ruang buat, oops, salah upload. Dan lucunya lagi, kayaknya yang bikin video tuh mikir kalau pakai gambar Malaysia tuh bisa ningkatin prestige visual. Gila sih, itu kayak lo promosiin rumah lo, tapi lo pajang foto rumah tetangga karena rumah dia kelihatan lebih estetik. Gimana orang mau respect sama lo kalau lo sendiri aja nggak pede nunjukin apa yang lo punya? Terus lo bayangin, Kementerian Pariwisata Indonesia ini kan punya segudang footage destinasi keren. Nih ya, lo bisa aja pakai shots dari Labuan Bajo pas Golden Hour, drone shot Borobudur pas matahari terbit, underwater view Raja Ampat, atau vibe tenang di Danau Toba. Itu tuh udah cukup banget buat nunjukin keajaiban Indonesia. Tapi kenapa harus ambil shortcut pakai si Kuala Lumpur? Emang tim kreatif lo nggak punya footage lain? Atau jangan-jangan malas riset dan editing? Dan lo tahu gak yang paling ngeselin? Ini bukan soal nasionalisme sempit atau saling sikut antar negara tetangga. Ini soal prinsip. Branding pariwisata buat jual warisan dan keunikan lo ke dunia luar. Tapi lo malah tunjukin landmark negara lain, terus ngarep orang percaya sama originality lo? Come on. Itu kayak lo jual batik tapi motifnya dari kain tenun Vietnam. Lo tahu gak sih impact dari semua ini? Traveler internasional yang nonton video itu bisa salah kaprah. Mereka mikir Indonesia itu ya yang ada KLCC-nya. Mereka mungkin planning trip ke Jakarta tapi ngarep bisa jalan-jalan ke Surya KLCC.
Dan pas sampai, kecewa. Terus, siapa yang disalahin? Ya negara lo sendiri, karena lo ngasih ekspektasi palsu. Ini efek dominonya bisa sampai ke trust traveler sama brand pariwisata Indonesia loh. Belum lagi, citra Indonesia di mata tetangga. Malaysia tuh negara yang sering banget kerja bareng sama Indonesia di forum internasional. Tapi kalau lo terus-terusan kayak gini, ngeblur batas identitas visual negara orang, trust itu bisa drop. Mereka bisa mikir, ini negara niat berteman atau cuma mau manfaatin visual kita doang? Lo pikir ASEAN itu komunitas serumpun yang bisa asal comot simbol satu sama lain? Gak gitu mainnya bro. Kita kerja bareng ya. Tapi dengan respect, bukan dengan asumsi. ASEAN bukan buffet yang lo bisa ambil apa aja seenaknya buat lo plating ulang. Intinya, lo punya 1001 destinasi, budaya heritage. Semuanya bisa diangkat dengan cara elegan dan autentik. Tapi lo malah pilih jalan pintas yang bikin orang salah paham. Dan parahnya lagi, lo gak langsung ngaku salah. Lo justru nunggu sampai publik ngamuk dulu, baru deh lo klarifikasi pelan-pelan. Padahal damage udah nyebar kemana-mana. Dan inget ya, ini bukan cuma soal satu video. Ini soal cara lo representasiin negara lo sendiri ke dunia luar. Sekali lo kehilangan kredibilitas, susah buat bangun ulang. Jadi mending lo introspeksi deh, mulai dari siapa yang approve konten kayak gitu sampai siapa yang megang akun resmi kementerian. Karena jujur aja ini tuh bukan cuma memalukan, tapi juga nunjukin bahwa sistem lo tuh lemah banget dalam quality control. Gue harap banget ini terakhir kalinya kejadian beginian muncul. Tapi jujur aja dengan pola kayak gini, gue nggak yakin. Dan lo tahu yang lebih ngeselin lagi. Setelah video itu rame, terus mereka coba damage control, bilang, oh itu karena eventnya bakal diadain di Malaysia, makanya kita tampilin KLCC. Lah bro, itu alasan yang super malas banget. Ya, kalau lo mau highlight lokasi event, ya lo bilang dong, tulis jelas acara bakal digelar di Johor, Malaysia, kayak. Atau dating ke booth Indonesia di Trafex 2025 di Johor, kayak. Jangan lo pajang skyline Kuala Lumpur, terus kasih tulisan Wonderful Indonesia. Itu bukan promosi, itu ngibul. Visual matters, cuy. Di era digital sekarang, orang tuh lebih gampang percaya sama apa yang mereka lihat daripada apa yang mereka baca. Jadi, ketika lo taruh visual Kuala Lumpur, terus branding lo tulis Indonesia, otak penonton langsung ngasih sinyal. Oh, ini bagian dari Indonesia. Lo bikin orang-orang yang gak ngerti geografi Asia Tenggara makin bingung. Lo bantu nyebarin misinformation. Lo ngerti gak sih betapa kacau dampaknya? Dan yang bikin kepala makin panas, kayaknya orang-orang yang megang konten ini tuh gak belajar dari kesalahan sebelumnya. Ini bukan pertama kali Indonesia atau negara lain bikin blunder visual kayak gini. Udah sering kejadian soal budaya, diklaim, makanan diklaim, tarian diklaim. Sekarang landmark, lo nambah satu lagi ke daftar panjang konflik budaya yang sebenarnya bisa dihindarin kalau lo punya common sense. Netizen tuh bukan ban budak kementerian yang harus nerima mentah-mentah semua konten dari pejabat. Sekarang eranya keterbukaan informasi. Lo salah, lo dikritik, lo ngaco, lo disorot. Gitu aja kok repot. Tapi yang lebih repot tuh, kenapa lo nggak bisa hire tim kreatif yang punya otak? Dan jangan salah sangka bro, gue ngomel gini bukan karena gue benci negara sendiri atau benci negara tetangga. Justru karena gue sayang dua-duanya. Nah, itu dia para sahabat dan teman-teman video yang sudah kita simak. Memang kesalahan yang sangat fatal. Yang dulunya yang mengatakan Malaysia Raja Klaim dari katanya reog dan juga dari rendang, dari batik. Dan sekarang bagai meludah ke atas kena muka sendiri. Bahwasanya memang kalau memang event itu mau dilaksanakan di Malaysia, di Johor, harus ditulis di situ, harus apa ya, intinya dalam background di situ harus ditulis bahwasanya acara ini akan dilaksanakan di Malaysia macam itu, bukan welcome to Indonesia macam itu para sahabat. Dan inilah sebuah pelajaran bagi Kementerian Pariwisata yang juga yang disekolahkan oleh para netizen ya para sahabat, dan harus digarisbawahi bahwasanya untuk menipu sebuah netizen dan juga sebuah turis-turis daripada luar negeri itu bukan hal macam itu caranya. Kalau mungkin videonya sampai di sini, apabila ada kata benda yang silap, Mas Farhan minta maaf sebesar-besarnya. Mohon dibenarkan di kolom komentar. Mas Farhan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.